Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobatku sekalian, selamat datang dan selamat bergabung dengan saya di channel ini. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada video kali ini saya kembali akan membahas materi pokok soal SKB dengan CAT untuk bidang perangkat komputer terampil, di mana submateri yang akan saya jelaskan yaitu terkait dengan pengelolaan data. Jadi, kalau kita merujuk pada surat Menpan RB nomor 5457 tahun 2024, cakupan materi untuk bidang perangkat komputer terampil ini ada 4 teman-teman. Yang pertama manajemen layanan TI, yang kedua pengelolaan data, ini yang akan saya bahas pada video kali ini. Kemudian ketiga itu infrastruktur TI dan keempat sistem informasi dan multimedia. Nah, sebelum kita membahas soal-soal, tentu ada beberapa hal yang harus perlu teman-teman pahami terkait dengan suplemen materi pengelolaan data. Nah, kita coba lihat satu-satu. Yang pertama terkait dengan apa itu pengelolaan data. Ya, jadi pengelolaan data atau manajemen data itu adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan untuk memastikan data dikumpulkan, disimpan, dikelola, dan diakses secara efisien dan aman. Nah, pengelolaan data sendiri mencakup pengorganisasian data dalam bentuk yang terstruktur, pemeliharaan data agar tetap relevan, dan pengaturan akses ke data oleh pihak yang berwenang. Pengelolaan data yang efektif itu akan mendukung pengambilan keputusan, meningkatkan efisiensi operasional, dan menjaga kualitas serta integritas data. Kemudian selanjutnya teman-teman juga harus memahami aspek utama dari pengelolaan data. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa ada 6 aspek utama dalam pengelolaan data. Yang pertama pengumpulan data, yang kedua penyimpanan data, ketiga pengorganisasian data, yang keempat keamanan data, kelima pemeliharaan data, dan keenam itu adalah aksesibilitas data. Selanjutnya kita harus tahu juga terkait dengan proses pengolahan data. Jadi ada 4 proses dalam pengelolaan data. Yang pertama desain dan implementasi sistem penyimpanan, yang kedua kualitas data, ketiga pengelolaan metadata, dan keempat itu adalah integrasi data. Yang selanjutnya teman-teman juga harus memahami apa pentingnya pengelolaan data. Jadi setidaknya ada 4 alasan pentingnya pengelolaan data. Yang pertama meningkatkan pengambilan keputusan, yang kedua untuk meningkatkan kepatuhan dan regulasi, yang ketiga efisiensi operasional, dan keempat itu meminimalkan risiko. Artinya dengan pengolahan data yang tepat maka risiko kehilangan data atau data yang salah dapat diminimalkan, sehingga hal itu dapat menghindarkan organisasi dari kerugian besar. Eee, Kemudian setelah itu teman-teman juga harus memahami beberapa teknologi dalam pengolahan data. Ya, di sini kita bisa lihat ada 4 teknologi yang biasa digunakan dalam pengolahan data ya. Yang pertama database management system, kemudian yang kedua cloud storage, ketiga data governance tool, dan keempat itu data backup dan recovery tools. Untuk penjelasannya saya kira teman-teman bisa langsung tekan tombol pause di videonya di YouTube-nya ya, dan silakan dibaca penjelasannya. Kemudian selanjutnya lagi ya yang harus teman-teman pahami adalah terkait dengan tantangan dalam pengolahan data. Ya, sedikitnya ada 4 tantangan dalam pengolahan data yang harus teman-teman ketahui. Pertama terkait dengan volume data yang besar, kedua terkait dengan kualitas data, ketiga terkait dengan keamanan data, dan keempat terkait dengan kepatuhan terhadap regulasi. Oke, sekira untuk suplemen materi cukup itu saja. Nanti kalau misalnya teman-teman mau mengembangkan eee, penjelasan dari materi-materi yang ada dalam video ini, silakan langsung menuju ke Om Google ya, silakan searching di sana dan saya kira akan sangat banyak penjelasan lanjutan terkait dengan materi pengelolaan data. Oke, kita masuk pada soal latihan ya, kita coba latihan soal. Seperti biasa sebelum kita lanjut dalam pembahasan soal-soal, saya kembali ingin mengajak teman-teman yang mau terlibat untuk ikut menjawab soal-soal dalam video ini. Silakan siapkan catatannya, dan jika ada di antara teman-teman yang mungkin memiliki pandangan berbeda dengan apa yang saya jelaskan dalam video ini, maka tolong dituliskan di kolom komentar karena itu akan sangat bermanfaat bagi saya pribadi dan juga teman-teman yang akan mengkonsumsi video ini. Soal nomor 1 saya akan bacakan untuk teman-teman sekalian, tolong diperhatikan dengan baik. Sebagai seorang analis data di perusahaan teknologi, Anda diminta untuk memastikan data pelanggan yang digunakan dalam analisis sudah bersih dari data duplikat dan kesalahan. Apa langkah pertama yang harus Anda lakukan untuk memulai proses ini? Kita coba lihat opsinya. A. Menyimpan data dalam format yang aman dan terenkripsi. B. Membuat backup data pelanggan sebelum proses pembersihan. C. Menghapus semua data yang terlihat mirip untuk mengurangi duplikasi. Kemudian D. Melakukan audit data untuk mengidentifikasi dan menandai data duplikat. Dan E. Mengintegrasikan data pelanggan dan berbagai sumber tanpa mengecekkan. Nah, soal nomor 1 ini jawabannya langsung saja ya.
D ya, melakukan audit data untuk mengidentifikasi dan menandai data duplikat. Jadi langkah pertama yang perlu dilakukan dalam proses pembersihan data adalah melakukan audit untuk mengidentifikasi data duplikat. Selanjutnya soal nomor 2. Anda bekerja di tim data yang ditugaskan untuk memperbarui informasi kontak pelanggan. Namun, Anda menemukan banyak data kontak yang usang atau tidak aktif. Apa yang harus Anda lakukan agar data tetap relevan? Kita coba lihat opsinya. A. Menghapus data kontak yang sudah lama tanpa verifikasi. B. Mengirim email verifikasi kepada pelanggan untuk memperbarui informasi. C. Membuat laporan tentang data yang usang dan melanjutkan tanpa perubahan. D. Menggabungkan data lama dengan data baru. Dan E. Mengunci data kontak lama agar tidak terhapus. Nah, untuk soal nomor 2 ini jawabannya adalah B ya, mengirim email verifikasi kepada pelanggan untuk memperbarui informasi. Jadi dengan mengirim email verifikasi maka itu merupakan salah satu cara yang efektif untuk memastikan informasi kontak pelanggan tetap akurat dan relevan. Kira-kira seperti itu ya penjelasannya. Selanjutnya soal nomor 3. Perhatikan, perusahaan tempat Anda bekerja ingin menerapkan analisis prediktif untuk memahami pola pembelian pelanggan. Namun, data transaksi yang ada tidak lengkap untuk beberapa bulan tertentu. Apa tindakan yang paling tepat sebagai data analis? Opsinya, A. Melengkapi data yang hilang dengan estimasi berdasarkan data lain. B. Mengabaikan bulan yang tidak lengkap dan fokus pada data yang ada. C. Mengganti data yang hilang dengan data default. D. Melakukan analisis hanya pada data lengkap saja. Dan E. Meminta data tambahan dari tim terkait untuk melengkapi data yang hilang. Hati-hati dalam mengerjakan soal seperti ini. Teman-teman perlu menganalisis dengan cermat ya setiap jawaban yang disajikan ya. Nah, untuk soal nomor 3 ini jawaban saya adalah E ya, meminta data tambahan dari tim terkait untuk melengkapi data yang hilang. Jadi meminta data tambahan atau melengkapi data yang hilang itu sangat penting untuk dilakukan agar analisis prediktif yang dilakukan menjadi lebih akurat. Oke, selanjutnya soal nomor 4. Ya, sebagai data manager, Anda menemukan bahwa tim Anda mengalami kesulitan dalam mengakses data secara cepat karena tersebar di berbagai departemen. Apa tindakan yang paling tepat untuk mengatasi masalah ini? Opsinya, A. Meminta setiap departemen untuk mengirim data ke satu tempat secara manual. B. Membuat proses integrasi data agar terpusat dan mudah diakses. C. Menginstruksikan tim untuk hanya menggunakan data dari satu departemen. D. Menghapus data yang sulit diakses untuk menyederhanakan analisis. Dan E. Menyimpan data dalam bentuk terkompresi untuk menghemat ruang. Nah, nomor 4 ini jawabannya adalah B ya, membuat proses integrasi data agar terpusat dan mudah diakses. Jadi integrasi data apa namanya? Jadi integrasi data sangat penting agar data dari berbagai sumber dapat diakses dengan cepat dan efisien. Selanjutnya soal nomor 5. Sebagai data engineer, Anda sedang memproses data untuk diunggah ke sistem baru. Selama proses tersebut, Anda menemukan bahwa ada beberapa format data yang berbeda dan tidak seragam. Apa yang harus Anda lakukan? Kita coba lihat opsinya. A. Mengkonversi semua data ke format yang standar sebelum diunggah. B. Mengabaikan format data yang berbeda dan mengunggahnya langsung. C. Mengelompokkan data berdasarkan format aslinya. D. Menyimpan data dalam format berbeda di folder yang berbeda. Dan E. Membuat catatan mengenai format data yang tidak seragam. Soal nomor 5 ini jawabannya adalah A ya, mengonversi semua data ke format yang standar sebelum diunggah. Jadi dengan mengkonversi data ke format standar sebelum mengunggah, maka itu akan memudahkan integrasi dan mencegah kesalahan dalam proses analisis dan pemrosesan data lebih lanjut. Soal selanjutnya, soal nomor 6, perhatikan. Anda diberi tugas untuk menganalisis data penjualan bulanan selama 3 tahun terakhir. Namun, Anda melihat bahwa sebagian data memiliki nilai outlier yang sangat jauh dari tren normal. Apa yang sebaiknya Anda lakukan dengan outlier ini? Opsinya, A. Menghapus semua outlier agar analisis menjadi lebih mudah. B. Menganalisis penyebab outlier dan mempertimbangkan dalam analisis. C. Menggunakan outlier sebagai nilai rata-rata. D. Mengabaikan outlier dan melanjutkan analisis. Dan E. Mengganti outlier dengan angka yang lebih masuk akal. Kira-kira mana yang benar ini teman-teman? Kalau kita perhatikan ini opsinya hampir semua sama ya. Nah, untuk soal nomor 6 ini jawaban saya adalah B ya, menganalisis penyebab outlier dan mempertimbangkannya dalam analisis. Jadi outlier itu dapat memberikan kita wawasan penting atau menunjukkan anomali tertentu. Nah, menganalisis penyebabnya itu dapat membantu kita dalam memahami data dengan lebih baik dan menghasilkan analisis yang lebih akurat. Selanjutnya soal nomor 7. Ya, perhatikan, saya akan bacakan lagi untuk teman-teman sekalian.
Sebagai administrator data, Anda diminta untuk memastikan bahwa hanya pegawai tertentu yang bisa mengakses data sensitif perusahaan. Apa yang sebaiknya Anda lakukan? Opsinya A. Memberi akses ke semua pegawai di departemen terkait. B. Menggunakan kontrol akses berbagai peran untuk membatasi akses. C. Menyembunyikan data sensitif di folder terpisah tanpa akses terbatas. D. Menghapus data sensitif dari sistem. Dan E. Mengunci data sensitif dengan password standar. Nah, perhatikan, hati-hati dalam menganalisis jawabannya. Nah, di sini jawabannya adalah B ya, menggunakan kontrol akses berbasis peran untuk membatasi akses. Jadi, kontrol akses berbasis peran ini akan memastikan bahwa hanya pegawai dengan otoritas khusus yang dapat mengakses data sensitif. Nah, ini dilakukan untuk menjaga keamanan data sesuai dengan kebijakan perusahaan. Jadi, setiap orang ya, setiap bagian dari perusahaan itu diberikan wewenang sesuai dengan tingkat kewenangannya. Jadi, kontrol itu diberikan sesuai dengan tingkat kewenangan. Jadi, tidak bisa satu orang itu diberikan kewenangan penuh untuk mengakses keseluruhan data dalam satu sistem yang ada di organisasi. Itu akan membahayakan keamanan data yang ada di situ. Jadi harus dibagi. Ya, jadi kontrol akses itu fungsinya untuk membagi kewenangan pengaksesan data sesuai dengan posisinya masing-masing. Kira-kira seperti itu. Kemudian nomor 8, Anda diberi tanggung jawab untuk memastikan bahwa data penjualan yang dipakai oleh tim analisis selalu mutakhir. Bagaimana cara terbaik untuk menjaga data agar selalu terbaru? Opsinya A. Melakukan pembaruan data hanya jika ada permintaan dari pengguna. B. Menjadwalkan pembaruan data secara otomatis. C. Menunggu hingga data terkumpul untuk diperbarui setiap bulan. D. Meminta pengguna untuk melakukan pembaruan data manual. Dan E. Membiarkan data diperbarui ketika ada kesalahan. Nah, soal nomor 8 ini jawaban saya adalah B ya, menjadwalkan pembaruan data secara otomatis. Jadi dengan menjadwalkan pembaruan data secara otomatis, maka itu merupakan salah satu cara yang efektif untuk memastikan data selalu terbaru tanpa bergantung pada intervensi manual, sehingga tim analisis selalu menggunakan data yang relevan. Soal selanjutnya, soal nomor 9, perhatikan. Anda sedang mengelola data hasil survei pelanggan. Beberapa data memiliki kolom kosong karena responden tidak menjawab semua pertanyaan. Apa yang paling baik dilakukan dengan data yang kosong ini? Kita coba lihat opsinya ya. A. Menghapus seluruh data responden yang memiliki kolom kosong. B. Mengisi kolom kosong dengan nilai rata-rata dari responden lain. C. Menggunakan metode imputasi untuk melengkapi data yang kosong. D. Mengabaikan kolom kosong dan melanjutkan analisis. E. Mengganti kolom kosong dengan nilai default. Kira-kira mana yang benar ini teman-teman? Ya, untuk soal nomor 9 ini jawabannya adalah C ya, menggunakan metode imputasi untuk melengkapi data yang kosong. Jadi imputasi itu adalah metode statistik yang memungkinkan data kosong diisi dengan nilai prediktif yang mempertimbangkan data yang ada sehingga data tetap lengkap tanpa kehilangan akurasi. Selanjutnya soal nomor 10, soal terakhir dari rangkaian pembahasan kita pada video kali ini. Perhatikan, sebagai data scientist, Anda ingin membandingkan performa produk sebelum dan setelah dilakukan kampanye pemasaran. Namun data penjualan sebelum kampanye belum lengkap. Apa yang sebaiknya Anda lakukan? Opsinya A. Menggunakan data pasca kampanye saja untuk analisis. B. Mencari sumber data tambahan untuk melengkapi data sebelum kampanye. C. Menunggu hingga data lengkap sebelum melakukan analisis. D. Mengabaikan data yang kurang dan melanjutkan analisis. Dan E. Mengisi data yang hilang dengan perkiraan hasil kampanye. Soal nomor 10 ini jawabannya adalah B ya, mencari sumber data tambahan untuk melengkapi data sebelum kampanye. Jadi data yang lengkap sebelum kampanye sangat penting untuk membandingkan performa secara akurat. Oke, saya kira itu saja yang bisa saya jelaskan pada video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Pada akhirnya cita-cita yang tinggi itu hanya akan bisa diraih dengan doa dan usaha. Akhir kata saya ingin mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari saya Rusen Swasta dan terima kasih.